Oke, kita lanjut, untuk Pak Joko ya, Pak Joko Purnomo bersama Roni dan Raihan ya, kelompok 3 ya. Kapal yang didesain itu adalah Bull Carrier ya. Bagaimana progres untuk ukuran utama? Sudah berjalan? Siap Pak, ukuran yang utama kita lagi nyari Pak. Oke, rencana mau pakai metode apa? Halo? Rencana mau pakai metode apa? Pak Joko, Pak Roni sama Raihan Budi. Halo? Masih ini ya, masih ada kendala ya? Oke, 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 nggak masalah ya. Eh, Mohon izin bentar Pak, masih ada kendala jaringan. oh, oke, 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 siap, 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 nggak apa-apa. Eh, oke, oke, oke. Jadi begini ya, soal ukuran utama yang pertama harus dikerjakan itu kita harus mencari, menggoogling yang namanya kapal contoh ya, atau kapal yang ukurannya sama. Maksudnya jenisnya sama. Misalnya kapal Bull Carrier, silahkan cari kapal itu ya, kapal Bull Carrier-nya, atau kapal tanker, atau satu lagi itu kapal kontainer ya, kontainer ship. Silakan cari, bisa di jurnal, bisa di manapun, atau ada misalnya koneksi dengan pihak galangan atau perusahaan pelayaran, silahkan di sana ya. Nanti data apa yang diperlukan? Yang pertama itu adalah data ukuran utama kapal dan data bobotnya ya. Data bobot, misalnya DWT-nya berapa, seperti itu ya. Nah, bisa dicari di situ, bisa dicari di logbook ya. Logbook BKI ya. Apa namanya? Ship register ya. Bisa dicari di situ ya, ship register. Nanti kalau bisa sih ada apa namanya, nama kapalnya ya. Saya coba apa namanya, berbagi ini ya, berbagi tampilan. Bisa bisa dibuat nama kapal. Nah ini ya, bki.co.id ship register ya, atau ship register BKI, kamu googling saja nanti akan muncul ini ya. Nah, misalnya ini kan dicarikan nomor register atau kapal nama atau IMO namanya ya. Nah, kita enggak tahu, misalnya kita cari aja di Google misalnya gini ya. Nama
kapal bulk carrier Indonesia ya. Nanti bisa misalnya nama-namanya di sini ya. Nah, bisa ada ini ISCXLS ini filenya ya. Nanti bisa diklik. Ini ada bulk carrier, nama armadanya Samudra Indonesia, Sinar Kintamani ya, ada Sinar Komodo. Nah, itu bisa dilihat ya, bulk carrier. Ada ini ya. Ada ini ya, Indrawati ya. Nah, ini bisa diklik ya, Indrawati. Nah, MV Indrawati ya. Nah, ini bulk carrier ya, di copy namanya, dipastikan di sini ya. Pastikan di sini. Terus submit. Ini tidak ada ya. Atau nomor registernya atau MV, kita coba ya, copy, submit, tidak ada. Kita cari lagi nomor IMU, copy, oh tidak ada. Padahal dia lagi beroperasi ya. Posisi kapalnya di sini. Makanya ini agak susah ya. Sudah ada, tapi enggak enggak terlisensi. Ya. Biasanya Pak kalau itu Pak bisa mencari di Marine Traffic. Itu biasanya sih ada Pak ukuran Di mana? kapal. Di Marine Traffic. Nah, itu bisa. Yang penting ada gitu ya. Mungkin Bisa kalau untuk di Marine yang ukuran, dibilang, bisa kamu klik aja biar lebih jelas ya. Yang penting jangan sampai ini ya, apa namanya, tidak dikerjakan ya. Menentukan ukuran utama kan. Yang penting kamu punya kapal pembanding 1, terus nilai DWT-nya ada ya. Nah, kamu tinggal mau buat dia semakin panjang, itu bisa. Atau nilai DWT-nya kamu kecilin, atau nilai kecepatannya kamu naikkan. Jadi kamu bisa merubah sesuai dengan apa yang kau inginkan. Kan kamu yang merancang sendiri ya toh. Jadi tidak terlalu dipermasalahkan. Ya, seperti itu. Penting harus ada niat lah ya. 10 menit bisa kok cari data kapal di internet. Nah, setelah itu siapa? apa yang dilakukan ya? Yang dilakukan setelah dapat ukuran utama, masuk ke bagian yang kemarin, yang hari Jumat yang saya jelaskan ya, itu membuat rencana garis ya, buat rencana garis dari ukuran utama yang kemarin. Ini kita coba kerjakan ya. Kita coba kerjakan. Kemarin kan sudah saya ini maksud model ya. Nah, ini maksud modeler. Nah, ini maksud modeler, ini saya buka. Terus kemarin itu kita di sini ya, di halaman 32 di sini ya, halaman 32. Ini membuat model menggunakan pola yang sudah ada atau menggunakan
size surface parametric transformation. Misalnya kita ikuti ini aja ya. Ya pertama kan kemarin itu saya lupa download ya. Nanti tak ingatkan ya, yang direkam kemarin biar saya upload biar bisa dinonton ulang ya, biar lebih jelas ya. Jadi buka maksub sudah, file open design C program file maksub sampel design ya, buka kontainer klik 2 kali ya. Kita coba ya. File open design terus masuk ke sampel design ya. Program C local disk C program file ya, Bentley engineering maksub ada sampel design, pilih yang academic sampel, pilih yang container ship, klik OK. Nah, dia ada ya, sudah ada. Nah, ini coba kita save as ya. Kita save as di, misalnya di, jangan di download di dokumen saja ya. Nah, selanjutnya buka dulu pengunci edit surface ya, surface locking unlock all ya. Nah, ini surface locking, blok semua, terus sudah terblok ya, ada centang warna biru, terus unlock, baru oke. Nah, itu langkah ketiga ya. Nah, setelah itu, setelah di unlock ya, melakukan skala terhadap surface ya, model ya, surface, size surface, blok semua surface, kemudian isi ukuran berdasarkan gambar di bawah ini ya. Jadi ukuran utamanya seperti ini ya. Ukuran utamanya itu panjangnya 160, lebarnya 23, kedalamannya 19,5 ya. Nah, kita coba ya. Berarti surface, size surface, blok semua. Terus ini kita buat ya 160 lengthnya, terus lebarnya itu 23, terus kedalamannya itu 19,5 ya. Ini meter ya, satuannya meter. Nah, ini di-okekan ya. Sabar, saya lihat dulu. Saya cek ulang ya. Nah, ini sudah ya. Nah, jadi dia sudah berpindah ya, sudah ukurannya sudah berubah ya. Selanjutnya, tentukan koordinat nolnya pada data frame of reference find baseline set to DWL ya. Oke ya. Frame of reference ya, find base set to DWL ya. Oke ya. Langkah 5 ya. Data ya, frame of reference
find baseline, ya, set to DWL. Nah ini ya, set to DWL, diklik 2 kali ya. Terus yang ada tanda titik ini ya, ada biru, ada titik ini, itu menunjukkan titik nolnya di mana gitu ya, titik nolnya di mana. Terus klik OK. Nah, sudah dapat ya. Ada titiknya di sini. Terus balik lagi ya, balik lagi ke sini. Selanjutnya membuat syarat kapal ya, syarat kapalnya bisa dilihat seperti ini ya. Syarat kapal ya, syarat kapalnya itu adalah 7,5 ya, DWL-nya ini 7,5. Nah, kita coba data ya, terus frame of reference, terus kita buat ini 7 ya, 0,5 ya, 0,5. Nah, klik di gambarnya ya, 7,5. Oke. Nah, dia naik ya, dia naik ke atas ya, 7,5. Nah, ini harus kita perhatikan juga ya. Karena ya gambar ini kurang bagus ya. Seharusnya dia itu ada di atas ini ya, kalau misalnya berdasarkan gambar ini. Bisa kita apa namanya, rubah nanti ya. Bisa kita rubah. Penting kita ikuti ini dulu ya. Terus setelah itu AP-nya juga bisa kita rubah ya. Posisi AP kita mundurkan ke belakang sedikit juga bisa ya. Misalnya, nah ini kan AP-nya kan di sini ya. Kita mundurkan di sebelah sini juga bisa ya. Misalnya kita buat di sini ya, kalau misalnya kita kalkulasikan dia di sekitar di sini, dia itu mundur ya sekitar 150 ya, 150 itu tandanya yang di sini ya. Dari AP. Nah, itu bisa kita coba ya. Kita mundurkan. Misalnya data frame of reference ini misalnya kita buat minus ya, minus 3 ya, misalnya minus 3. Sorry. Cancel dulu ya. Bukan FP-nya ya, yang di bagian belakang ya. Frame of reference after perpendicularnya dibuat. Oh, ini bagian belakang ya, kita taruh minus 1 DWL. Nah, ini sudah ya. Kita okekan. Nah, ini seperti ini ya. AP-nya yang di bagian belakang ya, zero poinnya di bagian belakang. Nah, ini frame of reference lagi. Nah, ini after ini bisa kita buat minus ya. Misalnya saya buat minus 3. Nah, dia mundur ke belakang lagi ya. Nah, ini kenapa? Biar ada space untuk ini ya, untuk baling-baling. Misalnya saya buat 4, ke arah belakang masih bisa. Terus saya okekan ya. Jadi dia pindah ke belakang ya. Itu bisa dibuat seperti itu ya. Frame of reference lagi. Nah, dibuat seperti itu ya bisa. Terus selanjutnya ini sudah ya. Terus untuk mengubah ukuran utama kapal ya, salah satu cara dengan menggunakan transformasi ukuran utama, di mana transformasi ukuran ini dapat berupa CM, CB, LCB, displacement dan seterusnya ya. Itu cara mendapatkannya di data parametric transformation. Data parametric transformation, tinggal klik data ya. Parametric transformation. Nah, misalnya yang kamu cari apa ya.
misalnya coefficient blocknya ya, coefficient blocknya cari for ya, cari untuk ya coefficient blocknya misalnya 50 ya, 0,5 saja, 0,55 misalnya gitu ya. Terus cari untuk apa, misalnya displacement-nya tetap, yang dikunci yang mana gitu ya. Nah, kita coba lihat ya, kalau misalnya displacement-nya tetap ya, misalnya 14035 ton ya. Ukuran utamanya nanti akan berubah. Terus yang dikunci, yang dicari untuk koefisien 0,55 ya, kita coba okekan ya. Nah, ini kita coba lagi hitung ya, parametric transformation. Nah, ininya sama ya, ininya masih, oh sorry, di search ya, saya salah ya, di search ya, ini jangan lupa diklik search, dia bilang. Kemudian isi ukuran utamanya akan dirubah ya. Jangan lupa kunci ukuran utama baru tersebut dengan mengklik kotak di depannya, kemudian search. Nah, ini dikatakan untuk ukuran, untuk ini 5,55 misalnya yang diklik itu adalah yang dikunci ya, yang ada tanda ininya yang dikunci. Saya coba dulu ya, tak fotokan dulu sebelum terjadi perubahan ya, biar kentara apa namanya sebelumnya. Wes tak cancel dulu. Data parametrik, mana parametric transformation, datanya seperti ini. Yang saya kunci, cari untuk coefficient block yang 55 ya. Nah, ini sudah di search ya. Nah, dia sudah berubah ya. Jadi coefficient blocknya tetap ya. Ukuran utamanya juga tetap ya. Setelah di search itu ukuran utamanya sama 146,0,4 ya. Immersed depth-nya juga sama, beam-nya juga sama ya. Beam to DWL-nya ya. Tapi yang berubah adalah ini ya. Yang ini yang berubah, yang tidak dikunci ya. Ya, jadi displacement-nya berubah menjadi displacement-nya berubah menjadi 414. Sebelumnya kan ini ya, sebelumnya itu CB-nya ya. CB sebelumnya itu adalah 0,542. Oke. Terus dengan displacement-nya itu adalah 14035 ton. Nah, setelah saya naikkan coefficient blocknya jadi 0,55, displacement-nya jadi seperti ini. Kayak begitu. Mengerti ya? Berarti yang ada di tanda centang ini dia mengunci ukuran utamanya dan displacement-nya berubah ya. Terbukti ya. Ketika yang di awal itu kan coefficient blocknya adalah 0,542. Terus displacement-nya dari 0,542 itu adalah 14.035 ton. Setelah saya naikkan coefficient blocknya jadi 0,55, displacement-nya berubah menjadi seperti yang ini ya. 14.236 ton. Nah, itu langsung diokekan ya, langsung diokekan. Nah, itu salah satu caranya ya. Langsung diokekan. Nah, jadi sudah berubah ya, sudah berubah. Nah, selanjutnya ini sudah, terus sekarang kita membuat kalau
apa namanya, line spline itu kan ada garis ya station, ya ada garis waterline, dan ada garis batok line ya. Ada batok ya. Sekarang kita masuk ya data grid space section add ya isi angka 20, oke, space-nya in from station ya 0 ya. Draw 20 in step 7,5 start on 0 meter. Terus oke ya kita coba. Data design grid. Nah, ini sudah ada desain gridnya ya. Ternyata sudah ada desain gridnya ya. Kita coba hapus semua, bisa nggak ya? Nah, delete ya, kita tambah lagi. Dia bilang 20. Oke, ya, terus space-nya di sini ya. Space-nya ini ya. Start ini ya, apa namanya? Dia bilang is from station 0 ya. Dia bilang 0 through 20 instead of ini starting from ya, instead of ini 7,5 ya. 7,5. Oke. Terus oke. Nah, dia seperti ini ya. Oke, terus selesai itu terus batok ya. Data grid space ya. Batok add ya, isi 7. Oke, space-nya dari 0 sampai true-nya 1 instead of-nya 0 ya. Starting-nya 0 ya. Jadi kita ingat 7 instead of-nya adalah 0 ya. Untuk butok ya atau batok. Nah, di data itu desain grid batok. Nah, ini dihapus dulu ya. Blok di sini, delete. Terus add. Dia bilang 7. Oke. Terus klik space ini ya. Dimulai dari kita lihat lagi ya. Mulai dari start from 0 ya. Through 1 ya. Nol ya, ini kebuknya 0 sampai 7 kayaknya gitu ya, atau true 1 instead of 2 ya, instead of nya 2. Kita coba seperti ini. Nah, ini ya, ini terus sama lagi ya, design grid langsung waterline. Nah, waterline ini add angka 11 ya. 11 oke, spasi 0 sampai 11 instead of-nya 1 starting 0 ya. 11 0 sampai 11 ini dihapus dulu. Ini kita hapus ya. Delete. Oke. Add 11. Oke. Space-nya 0 sampai 11. Instead-nya itu 1. Dimulai dari 0. Nah, ini ya. Itu sudah. Nah, baru disimpan ya. File save design latihan 13. Itu kita coba simpan ya. Nah, ini disimpan ya, save atau Ctrl S. Nah, itu. Jadi ini gambarnya ya.
Ini gambarnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya kita lihatkan semua garis-garisnya seperti ini. Sama garis-garisnya. Ya, ini seperti ini ya. Seperti ini bentuk dari gambar atau gambar denah kapalnya ya, atau bentuk kapalnya seperti ini. Nah, ini ya keren ya. Nah, ini gambar kapalnya ya. Nah, ini bisa kita perhatikan ya. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengekspor ya, mengekspor gambar yang tadi ke AutoCAD ya, ke AutoCAD di halaman 45 ya. Ya, melakukan ekspor. Ya, misalnya model seperti latihan itu yang tadi ingin dilakukan detail konstruksi dalam AutoCAD. Ya, pertama itu buka file, open design, cek program sampel design container ship ya sudah ya. Terus buka display ya. Buka display kontur ya. Pilih station, batok, waterline, feature, lines dan edge G. Terus oke ya. Sekarang ini kita ingin mengkonvert dia ke PDF ya. Convertnya ke AutoCAD ya. Kita ingin buat model tadi kita bisa dibaca di AutoCAD atau program lainnya. Jadi sudah terbuka, kita langsung ke bagian 2 ya, display kontur ya. Display ini kontur. Terus yang dipilih adalah batok ya, section, batok, waterline, feature lines ya. Ya, section, batok, waterline, terus ya datum waterline itu yang ini ya, yang ini yang warna kuning ya. Diagonal enggak usah. Terus dia minta itu lagi adalah feature line sama edge ya. Edge itu edge. Terus feature line yang ini ya. Edge feature line yang dia minta itu. Terus oke ya. Terus oke. Nah, terus dia minta apa lagi? Buka display, grid, hide grid. Ya, tujuan untuk mematikan grid adalah agar grid tidak ikut dalam program AutoCAD ya. Display grid, hide grid itu kayaknya enggak ada ya. Di sini enggak ada grid. Nah, coba di sini di Windows plan profile ya. Saya nah, ini fitur gridnya di sini di half tidak ada ya. Drawing setting. Nah, ini gridnya sudah di off ya. Drawing setting gridnya sudah di off kan ya. Berarti aman ya. Berarti untuk data grid itu ya, grid ya, hide grid ya, itu di drawing setting ya. Display ya, drawing setting itu gridnya dihapus ya, drawing grid ya, grid dihapus. Terus kita lanjut ya. Terus buka file export ya, isi sesuai dengan gambar di bawah untuk mendapatkan 3 dimensi pada AutoCAD ya. Ketik file export ya. Ini kalau misalnya 3 dimensi 3D DXF ya. Terus pilih DOS ya. Geometry type-nya itu line ya. Terus skalanya itu 1:1. Nah, ini kalau misalnya kita buat ke AutoCAD ya, yang mau di convert yang mana ya? Misalnya yang ini dulu ya,
Misalnya yang ini ya. Ini kan body plan ya. Atau body plan dulu, berarti kita harus buat yang ini ya. Kita buat seperti ini ya. Setengah-setengah kan kapal itu kan simetris ya. Biar jangan ketumpuk-ketumpuk ya. Station bagian depan dan bagian belakang, klik yang ini ya. Half ya, ini diklik, nah nanti akan muncul seperti ini. Baru masuk ke yang tadi ya. File itu export ya. Buka file export, isi sesuai dengan ini ya. Klik ini ya. File export, masuk ke DXF. DXF ini 2 dimensi, skalanya 1:1, tipenya polyline ya. Format teksnya DOS, langsung klik OK. Nah, ini yang karena di export itu ada body plan, langsung tulis ya, body plan. Body plan langsung save. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke export yang lain ya. Export yang lain, ketik yang tanda seperti ini di dekat sini ya. Restore Windows, terus masuk ke profile ya, profile atau share plan. Ini seperti sama kayak tadi ya. File, export, pilih DXF. Terus ini 2 dimensi, 1:1, tinggal oke saja ya. Oke, ini adalah ya, profile atau share plan ya. Save lagi. Nah, ini sudah, kembalikan lagi. Terus ke sini sekarang ya. Ini adalah Halbert plan. Klik file, export, DXF. Ini sama kayak yang tadi. Oke. Baru ini Halbert plan. Ini selesai ya. Langsung kita buka di dokumen ya. Nah, ini sudah ada ya. Body plan, Halbert plan. Nah, kita coba date ya. Nah, nih Halbert plan, profile atau share plan, body plan. Ini bisa dibuka di AutoCAD ya. Tinggal klik kanan bisa buka di AutoCAD yang ini semua ya. Bisa dibuka di AutoCAD. Terus nanti dibuat menjadi satu gambar ya. Nah, di laptop saya enggak ada AutoCAD, nanti tak install AutoCAD ya 2006 atau 2008 yang lebih ringan ya. Yang lebih ringan. Seperti itu. Oke. Sekarang bagaimana? Untuk pengerjaannya ada yang mau ditanya? Halo? Pak Eri, halo. Ya, silakan. Itu Pak yang tadi yang convert ke AutoCAD itu gambarnya harus satu-satu ya Pak? Misal Iya, betul. Oh, bukan langsung kayak body plan, half plan jadi satu itu nggak bisa ya Pak? Nggak bisa, harus satu-satu. Dan